Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Zahrani SPDI, mahasiswa PPG UIN Araniri Bahasa Arab Angkatan Pertama. Dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang jumlah fi'liyah, di mana materi ini merupakan materi kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pola kalimat jumlah fi'liyah, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu jumlah fi'liyah, apa definisi daripada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il dalam susunan kalimatnya. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini tidak diawali oleh isim, oleh ismun, akan tetapi diawali oleh fi'il dalam susunan kalimatnya. Selanjutnya, dari segi keterkaitannya dengan objek, fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim yang sebelah kiri dan fi'il muta'addi yang posisinya sebelah kanan saya buat. Oke, yang pertama fi'il lazim. Fi'il lazim merupakan fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek, di mana dalam bahasa Indonesia biasanya sering disebut dengan intransitif. Ya, pola kalimatnya itu terdiri dari predikat dan subjek saja. Nah, contohnya jalasa Zaidun. Di sini saya sudah memberi gambaran dengan warna kuning, di mana jalasa berkedudukan sebagai predikat dan subjeknya itu atau pelakunya itu adalah Zaidun. Jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Jadi yang menjadi subjeknya yang duduk itu adalah si Zaidun. Terdiri dari predikat dan subjek saja. Itulah yang dinamakan dengan fi'il lazim. Nah, yang kedua adalah fi'il muta'addi. Ini jika dilihat dari keterkaitannya dari segi objek ya. Pembagian fi'il dari segi objek. Yang kedua, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan kepada objek. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan transitif, di mana pola kalimatnya itu terdiri dari predikat, subjek, dan harus ada objeknya, harus disertai dengan objeknya. Ketika fi'il dan fa'il saja tidak kita sertai dengan objek, maka kalimatnya itu akan menjadi rancu. Contohnya, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Ketika kita mengatakan yaqra'u Zaidun, maka kalimatnya itu akan rancu. Maza yaqra'? Apa yang dibaca oleh Zaid? Zaid sedang membaca apa yang sedang dibaca? Maka dari itu perlu kita sertakan objek, di mana di sini objeknya adalah Al-Qur'ana. Oleh karena itu, yaqra'u merupakan salah satu bagian dari fi'il muta'addi. Nanti akan ada banyak sekali contoh-contoh dari fi'il muta'addi yang mana dia memang membutuhkan objek dalam kedudukannya di dalam jumlah. Oke. Dalam pembahasan jumlah fi'liyah kali ini, saya hanya akan menyertakan contoh-contoh yang terdiri dari fi'il lazim saja. Ke depan ya. Tidak saya sertakan contoh yang terdiri dari fi'il muta'addi. Oke. Kita lihat selanjutnya. Oke, saya ulangi sedikit fi'il lazim karena di sini pembahasannya hanya tentang fi'il lazim di dalam jumlah fi'liyah. Maka fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan maf'ul bih. Pola kalimatnya saya ulangi terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Di sini ada dua contoh yang saya sebutkan, terdiri dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qoma Zaidun atau yaqumu Zaidun, sama saja ya. Zaid telah berdiri dan Zaid sedang berdiri. Yang mana yang dikatakan dengan fi'il qoma atau yaqumu dan fa'ilnya itu atau subjeknya itu Zaidun. Nah, maka ketika ada fi'il dan fa'il, jumlah ini sudah dikatakan dengan jumlah fi'liyah dan ia pun diawali oleh fi'il. Oke. Selanjutnya, jumlah fi'liyah ada 3 kaidah di dalamnya. Ya, yang pertama itu kaidah yang pertama, fi'il itu harus sama jenisnya dengan fa'il. Apa maksudnya?
ketika fa'ilnya itu muzakkar, maka fi'ilnya itu juga harus yang muzakkar. Begitu juga ketika fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Di sini sudah saya sebutkan contoh zahaba Zaidun. Ketika Zaidun adalah fa'il, yang mana di sini dia dalam bahasa Arab merupakan muzakkar. Zaidun muzakkar, maka fi'il yang kita gunakan di belakangnya harus juga yang menunjukkan muzakkar, tidak ya boleh yang menunjukkan muannas. Begitu juga dengan zahabat Zainabun. Zainabun adalah muannas di dalam bahasa Arab, menunjukkan ta'nis, muannas. Maka fi'il yang kita gunakan adalah fi'il yang menunjukkan muannas. Jika kita mengatakan zahaba Zainabun, maka sudah tidak sinkron, sudah tidak match. Kita padukan antara muzakkar dengan muannas, maka itu salah. Tetap jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Begitu juga dengan muzakkar. Nah, itu untuk kaidah yang pertama. Fi'il harus sama jenis dengan yang kedua, kaidah yang kedua, fi'il itu harus berbentuk mufrad. Ya. Di sini ada 3 contoh yang saya sebutkan, zahabat thalibu, zahabat thalibani, zahabat tullabu. Ya. Untuk contoh yang pertama mungkin sudah lazim kita dengar at-thalibu mufrad. Sudah pasti fi'il yang kita gunakan adalah mufrad. Sudah sering mungkin ini kita dengar dan sudah sangat lazim. Namun bagaimana dengan fa'il yang musanna, at-talibani? Apa kita juga menggunakan fi'il yang menunjukkan musanna? Nah, tidak perlu. Karena kaidahnya itu fi'il harus berbentuk mufrad. Tetap zahabat talibani. Zahaba at-talibani. Walaupun fa'ilnya itu musanna. Begitu juga dengan jama' at-tullabu. Apa perlu kita gunakan fi'il yang menunjukkan jama'? Tidak perlu ya. Tetap juga menggunakan fi'il yang menunjukkan fi'il mufrad, karena fi'ilnya itu berbentuk mufrad. Zahabatul labu. Jadi baik itu fa'ilnya mufrad, musanna atau jama', maka fi'il yang kita gunakan tetap mufrad. Oke, kita masuk ke kaidah yang ketiga, di mana fa'il itu harus rafa'. Apa maksudnya? Tidak boleh mansub, majrur, ataupun majzum. Di sini teman-teman atau anak-anak semuanya harus meninjau, harus mempelajari kembali seperti apa baris-baris dari marfu itu. Mufrad marfu'nya dengan baris seperti apa, musanna seperti apa, begitu juga dengan jamak barisnya seperti apa. Karena fa'il itu harus rafa'. Ada 3 contoh seperti yang sebelumnya, zahabat thalibu, zahaba at-thalibu. At-thalibu di sini mufrad di dalam bahasa Arab, tunggal. Maka mufrad dalam bahasa Arab itu barisnya dhammah, zahaba at-thalibu. Kita mau mengatakan zahabat thaliba atau zahaba at-thalibi, maka itu sudah salah karena bukan lagi baris marfu'. Gitu juga dengan musanna at-talibani, zahaba at-talibani, marfu'nya itu dengan alif dan nun, bukan dengan ya dan nun. Jika kita mengatakan zahaba at-talibaini, maka sudah salah, ya dengan nun. Ya. Itu juga dengan jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Lihat kembali seperti apa baris-baris dari rafa'nya, baris mufradnya. Di sini yang saya sebutkan adalah jamak taksir. Di mana jamak taksir itu marfu'nya dengan dhammah, sama halnya seperti mufrad. Kita mau mengatakan zahabat tullabi atau zahabat tullaba, maka salah. Ya, jadi lihat kembali baris-baris marfu'nya itu seperti apa. Ya, ini untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus rafa'. Baik, kita sudah sampai kepada kesimpulan dari ketiga kaidah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka dalam bahasa Indonesia bisa kita buat pola kalimat seperti yang saya gambarkan di sini. Fira dan Fara itu manis, ya. Fira, pertama Fira, di mana fiil dan fiilnya itu harus mufrad. Di sini sudah saya kasih gambaran berwarna merah. Fira, fiil mufrad.
Ya. Jadi fi'il itu harus berbentuk mufrad seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, fara. Fa'ilnya itu harus rafa. Fara. Sudah saya kasih gambar merah, warna merah juga, gambaran dengan warna merah. Fara. Fa'il itu harus rafa. Dan yang terakhir manis. Apa maksudnya? Sama jenis, ya. Fi'il dan fa'il itu harus sama jenisnya. Muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Nah, itu dia ketiga kaidah daripada jumlah fi'liyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ma'an najah, ma'assalamah fi kulli umur, la'allallahu yaruddu jami'al ulum ilaina inda hajatina. Nahtatim hadzat ta'lim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.